Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Siti Serlin dengan NIM A1P1244029 dari kelas A jurusan Pendidikan Geografi. Baik, saya akan menjelaskan lanjutan dari penjelasan geomorfologi umum, yaitu sekarang kita akan membahas tentang faktor bentuk lahan. Genetik bentuk lahan yaitu relief, proses, material, struktur, dan waktu. Genetik bentuk lahan terdiri dari bentuk lahan gunung api, bentuk lahan marin, bentuk lahan fluvial, bentuk lahan struktural, bentuk lahan solusional, bentuk lahan danudasional, bentuk lahan eolin, bentuk lahan organik, bentuk lahan glasial, dan bentuk lahan antropognik. Kemudian relief yaitu bentuk muka bidang atau tempat permukaan bumi. Proses yaitu kejadian yang berlangsung di muka bumi. Material yaitu bahan dan hasil atau batuan dan tanah. Dan struktur kulit bumi yaitu arsitektur permukaan dan stratigrafi. Waktu yaitu waktu geologi sebelum Masehi. Baik, selanjutnya saya akan membahas satu relief A. Situasi topografi. Posisi topografi, ketinggian absolut 1. Puncak kurang dari 200 meter dalam meter linear. 2. Lereng atas 2000 sampai 500 meter dalam meter linear. 3. Lereng tengah 500 sampai 1500 meter dalam meter linear. 4. Lereng bawah lebih dari 1500 meter dalam meter linear, serta 5 dasar lembah. Kemudian keterbukaan terhadap matahari, selatan, utara, barat, timur, barat daya, barat laut, tenggara, timur laut. Permukaan yang sering dan jarang tersinari matahari, memiliki beda laju pelapukan, jarang terkena sinar matahari. Kemudian bentuk umum, 1. Cembung, 2. Cekung, 3. Datar. Kemudian bentuk lembah, 1. Dangkal atau lembah terbuka, 2. U bentuk halus, 3. U bentuk tajam, 4. F bentuk halus, 5. F bentuk tajam. Kemudian bentuk umum, 1. Beraturan, 2. Tidak beraturan. Kemudian saya akan membahas bagian D, yaitu hubungan relief lereng beda tinggi, yaitu unit relief. Terdiri dari 1. Datar atau rata, 2. Berombak, 3. Bergelombang, 4. Berbukit, 5. Bergunung, 6. Bergunung curam, 7. Bergunung terjal. Kemudian kriteria kemiringannya lereng yaitu 1. Datar atau hampir datar, 2. Landai, 3. Miring, 4. Agak curam, 5. Curam, 6. Sangat curam, 7. Amat sangat curam. Kemudian lerengnya yaitu 1. 0 sampai 2%, 2. 3 sampai 7%, 3. 8 sampai 13%, 4. 14 sampai 20%, 5. 21 sampai 55%, 6. 56 sampai 140%, dan 7. Lebih dari 140%. Beda tinggi atau meter yaitu kurang dari 5, 1. Kurang dari 5, 2. 5 sampai 50, 3. 25 sampai 75, 4. 50 sampai 200, 5. 200 sampai 500, 6. 500 sampai 1000, dan 7. Lebih dari 1000. Baik, selanjutnya yaitu bagian E, pola aliran. Hubungan jaringan pengaliran yang menoreh permukaan bumi, baik ada aliran permukaannya maupun kering. Beberapa tipe pola aliran dilihat dari atas lewat foto udara atau citra satelit atau peta, yaitu A. Dendritik, B. Paralel, C. Irelis, D. Radial, E. Sentrifugal, D. Sentripetal, G. Distributari, H. Rektangular, I. Anular. 1. Batuan. Jenis batuan yaitu 1. Beku intrusif, 2. Beku ekstrusif, 3. Metamorf, 4. Sedimen terbagi menjadi memadat dan lepas-lepas. Kemudian pelapukan, 1. Tidak ada, 2. Kurang dari 50 cm dangkal, 3. 50 sampai 150 cm menengah, 4. Lebih dari 150 cm dalam. Material, liputan singkapan batuan dari peta atau citra PJ. 1. Tidak ada, 2. Jarang, jarak 30 sampai 100 meter, liputan 2 sampai 10%.
3. Cukup jarak 10-30 meter liputan 10-30%. 4. Banyak jarak 3-10 meter liputan 25-50%. 5. Sangat banyak liputan 50-90%. 3. Proses. Semua gaya yang mengakibatkan perombakan bentuk muka bumi oleh tenaga eksogen sehingga memungkinkan terjadinya stadium muda, dewasa, dan tua di permukaan bumi. A. Erosi, yaitu terlepasnya partikel tanah, terangkut dan terendapkan. Kriteria erosi, yaitu tanpa erosi, erosi ringan, erosi sedang, dan erosi berat. Kejadian erosi tiap luasan area satuan wilayah analisi atau menggunakan peta atau citra, yaitu kurang dari 25% luas area, 25-50% luas area, 50-75% luas area, serta lebih dari 75% luas area. Besarnya erosi yang akan terjadi sebagai fungsi dapat dilihat pada gambar PPT saya. Kemudian saya akan membahas yaitu erosi tanah yang disebabkan oleh air meliputi 3 tahap, yaitu tahap pelepasan partikel tunggal dari massa tanah, 2. Tahap pengangkutan oleh media yang erosif seperti aliran air dan angin, 3. Tahap pengendapan pada kondisi di mana energi yang tersedia tidak cukup lagi untuk mengangkut partikel. 4. Struktur. A. Arsitektur muka bumi terdiri dari struktur kekar atau joint angin. 3. Tahap pengendapan pada kondisi di mana energi yang tersedia tidak cukup lagi untuk mengangkut partikel. 4. Struktur. A. Arsitektur muka bumi terdiri dari struktur kekar atau joint, struktur lipatan atau fold, struktur sesar atau fault, dan bidang pelapisan atau stratigrafi serta ketidakselarasan dan kekerasan batuan. B. Berbagai sifat muka bumi yang memberikan perbedaan bentuk erosi. Kekar, yaitu struktur bidang berupa retakan atau fraktur pada batuan yang belum mengalami pergeseran, dapat terjadi karena tektonik atau non-tektonik. Stratigrafi membahas tentang pelapisan endapan batuan terutama batuan sedimen. Kajiannya meliputi tentang penyatuan, penamaan, serta hubungan antar satuan baik secara lateral maupun secara vertikal. Stratigrafi yaitu merekam proses geomorfologi. 5. Waktu bentuk permukaan bumi seringkali hanya dapat dipahami berdasarkan kronologi waktu, atau waktu dapat mutlak atau relatif, dapat beberapa tahun lalu, beberapa puluh, atau present atau BP, yaitu secara internasional pernyataan tahun BP berapa ratus tahun lalu, penggunaan waktu before the past atau metode penanggalan karbon berdasarkan peluruhan 4C ditetapkan tahun 1950 sebagai awal penentuan umur secara atau karbon 14 dalam bentuk gas asetilin, yaitu C2H2. Baik, terima kasih. Jika ada saya salah kata, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.